Untuk tahap yang pertama, seperti biasa ya, kita gunakan pahat coret terlebih dahulu untuk memberi coretan dasaran agar kita mempermudah mengerjakan ukirannya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mana yang cekung dan mana yang cembung. Perhatikan ya, jika ornamen melengkung seperti ini dan diikuti yang belakang, yang ini dicembungkan, ini juga cembung. Kalau misalkan kalian mau dicekung, berarti kalian bisa mencekung sebelah sini, yang ini tetap cembung. Ini bisa cembung, ini bisa cekung. Oke, perhatikan ya. Untuk alat yang harus kalian gunakan pahat kol. Kemudian ini dirapikan. Selanjutnya yang ini ya, dicembungkan juga menggunakan pahat kol yang seukuran. Kemudian kalian ganti dengan yang ukuran lebih kecil. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang tengah ini kalian bisa memberi coretan ornamen menggunakan pahat kol yang paling kecil. Nah, di bagian ini jangan sampai dicekungkan ya. Ini kita cembungkan karena ornamen ini menindih dengan yang ini. Jadi berada di atasnya. Jadi kalau dibuat cekung itu akan terlihat kurang bagus. Jadi kita buat cembung. Untuk mempercepat membuat cembung seperti ini, kalian bisa gunakan pahat kol ceper atau kol cebek seperti ini ya, yang lebih besar yang sesuai dengan ukuran. Kalau misalkan kol cebeknya kalian kurang besar, atau misalkan ini lebih apa ya, kayak lebih agak melurus, kalian bisa gunakan pahat penguku. Ini ya pengukunya, dan jangan lupa untuk pinggirnya ini dimodif seperti ini, dihilangkan melengkungnya ini dihilangkan seperti ini, biar ketika memahat seperti ini tidak mencakar-cakar samping-sampingnya. Kemudian di bagian yang ini kita cekungkan ke dalam ini. Nah gini ya, perhatian teman-teman, untuk di bagian ini kan cembung. Nah di bagian ini karena mengikuti daun mengikuti daun melengkungnya ini, jadi ini harus cekung ya. Ini tidak bisa cembung, jadi dari sini harus cekung. Boleh cembung di bagian yang ini aja. Jadi ini mencekung, dan ini cembung. Paham ya? Nah untuk mencembungkan ini sangat gampang sekali, kalian bisa menggunakan pahat kol yang seukuran ya. Posisinya ditengkurapin kayak ini. Kemudian dirapikan menggunakan pahat kol yang lebih kecil. Di bagian ini juga. Oke, sekarang kita lanjut di bagian yang ini ya. Nah untuk di bagian yang ini kita cembungkan ke bawah menggunakan pahat kol juga. Kalau misalkan kalian suka pakai pahat penguku juga nggak apa-apa rek.
Setelah itu kalian gunakan pahat kol yang lebih kecil. Di bagian yang ini kita cekungkan, tapi sebelumnya kalian dasari terlebih dahulu di bagian yang ini seperti ini ya. Kemudian bagian yang ini kita cekungkan sambil diputar. Nah, selanjutnya sela-selanya ini kita rapikan. Terus coretan ornamen kalian gunakan pahat kol yang kecil. Terus disambung menggunakan pahat coret yang kecil. Nah, selanjutnya di bagian yang ini, karena ini melengkungnya ke sini ya, melengkungnya mendalam seperti ini, maka semuanya ini dibuat cembung. Kalau dibuat cekung itu nggak akan cocok karena ini bentuknya melengkung ya, kayak daun melingkar itu ya. Ini cembung. Nah, di bagian yang ini, di bagian yang di luar ini dicekungkan. Habis dicekungkan di bagian ini harus cembung, sama seperti ini. Dari sini bisa difahami ya teman-teman. Untuk cembungannya ini kalian bisa menggunakan pahat kol cebek atau kol ceper. Kalau misalnya kalian nggak punya kol cebek atau kol ceper, kalian bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif. Oke, kita gunakan pahat penguku saja biar kalian lebih paham. Let's go. Nah, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, biar kalian juga pengerjaan lebih cepat, sambil merapikan di bagian yang ini, kalian juga bisa langsung membentuk di bagian ini menjadi cekung. Nah, di bagian ini sama ya, ini kita cekungkan ke dalam, ini cekung ke sini, ini cekung ke sini. Jadi cukup menggunakan satu pahat penguku yang sudah dimodif, kalian juga bisa langsung memahat antara kanan dan kirinya. Ini memahatnya kanan dan kiri ya, kayak gini. Habis ini terus gantian yang ini. Kemudian di bagian yang ulirnya ini kalian bisa menggunakan pahat kol untuk mempercepat. Kemudian kalian gunakan pahat kol yang lebih kecil untuk merapikan di bagian yang ini. Ini sama ya dengan yang ini, gunakan pahat kol. Kita lanjut di bagian yang ini ya, kita perjelas kembali garisnya. Dan kemudian kita buat ini cembung menggunakan pahat kol.
kemudian dirapikan ya. Nah teman-teman, di bagian ini kan rata, kalian bisa menjorokkan ke bawah, bisa menggunakan pahat kol. Oke lanjut, kita bisa memberikan coretan ornamen menggunakan pahat kol yang lebih kecil. Dan selanjutnya kalian bisa langsung menyambung menggunakan pahat coret. Ya, ini lupa ya, kita beri ini menggunakan pahat kol biar tambah rapi. Selanjutnya menggunakan pahat coret ya. Nah selanjutnya di bagian yang ini kan kenakan kirinya tadi ya. Nah di bagian yang ini sebenarnya bisa dicekungkan ke dalam ke sini, bisa mencekung dan juga bisa mencembung. Nah untuk cembungannya ini cembung ke sini, ini cembung ke sini. Nah di bagian yang ini mungker ini ya, ini bisa kita buat cekung sama seperti ini. Jadi ini tinggal dipahat ke sini aja ya, menggunakan pahat kol bisa, pahat penguku juga bisa. Nah di bagian ini kita cekungkan ke dalam. Nah teman-teman, untuk selanjutnya harus kalian perhatikan ketika daunan seperti ini atau ornamen yang melengkung ke dalam seperti ini, maka ornamen yang ini sampai ke sini itu adalah cembung. Ini ya, ini cembung. Bagian dalam ini juga dicembungkan ke dalam, mengikuti cembungan seperti ini. Nah di mana bagian yang cekung? Nah di sini, ini harus cekung, dicekungkan ke dalam karena ini berada di luar ya, ini dicekungkan ke dalam, dan ini juga harus dicekungkan ke dalam seperti ini, dicekungkan. Pokoknya intinya seperti ini ya, melengkungnya ke dalam, bagian luar kita cekungkan. Paham ya? Nah untuk ini kalian bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif sama di awal ini tadi ya, agar tidak nyakar-nyakar. Kalian cembungkan terlebih dahulu di bagian yang ini ya. Kalau misalkan kalian membuat yang ini dulu, terus kemudian yang ini, biasanya teman-teman ketika mukul pakai gandennya seperti ini atau palu terlalu kencang, akhirnya nabrak ini ya, nabrak yang ini, akhirnya yang ini rusak. Jadi untuk mengantisipasi yang ini terlebih dahulu. Kemudian kita rapikan, karena ini mencekung, kalian bisa merapikan menggunakan pahat kol. Setelah selesai di bagian ini, baru di bagian yang ini ya teman-teman. Kemudian di bagian yang ini kita balik, pahatnya kita balik seperti ini untuk membuat cekung.
Selanjutnya kalian bisa merapikan menggunakan pahat kol yang kecil. Nah, sekarang di bagian yang ini ya, di bagian ini sebenarnya menggunakan penguku tuh juga bisa, tapi untuk lebih mempercepat kalian bisa menggunakan pahat kol. Selanjutnya dirapikan di bagian ini bulirnya. Nah, di bagian ini dicekungkan ke dalam lebih cepat menggunakan pahat kol. Oke, selanjutnya kalian gunakan pahat kol untuk merapikan ya.